Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tak ada bosan-bosannya, tak ada habis-habisnya kita mensyukuri Allah, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bulan Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita ini. Nikmat yang Allah lentangkan kepada kita, yang Allah berikan, yang kita ditugaskan untuk menjaga nikmat itu, untuk kita contohnya berpuasa di bulan Ramadan ini yang tidak kita rasa-rasa, tidak kita sangka-sangka kita sudah masuk ke bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah, di tahun 2023 ini. Yang kemarin rasanya baru aja setahun yang lalu kita ibaratnya kayak baru kemarin sore aja. Ya kan, baru seperti kayak kemarin aja kita di bulan Ramadan 1443 2022 Masehi, dan sekarang ini kita sudah 1444 atau tahun 2003 kita masuk dan melangkah untuk mengerjakan, untuk menjalankan ibadah-ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadan kita semuanya. Yang mana kita tahu, pendengar setia dimanapun Anda berada, Pro 2 FM, Soimin dan Soimat rahimakumullah. Kita fahami bahwa bulan Ramadan ini banyak penamaannya, banyak keutamaan dan kelebihan-kelebihannya. Kita tahu, mudah-mudahan dan kita harapkan dengan kita terus berusaha beribadah di bulan Ramadan, kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan nantinya kita akan bisa mendapatkan keberkahannya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus betul-betul mengejar dan menegakkan ibadah Ramadan ini. Mengejar apa? Mengejar fadilahnya, mengejar begitu maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah. Sebab Ramadan adalah syahrul rahmat, bulannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan segala keutamaan-keutamaannya. Bahkan ingat bahwa di bulan Ramadan amalan sunnah ini, pendengar setia, amalan-amalan sunnah kita Allah jadikan atau Allah nilai, Allah samakan amalan sunnah itu selayaknya seperti kita mengerjakan amalan-amalan pahala-pahala ibadah wajib. Bahkan ibadah wajib Allah lebihkan ganjarannya. Itulah rahmat yang Allah tetapkan di bulan Ramadan ini. Belum lagi ampunan-ampunan yang Allah berikan, ampunan yang Allah bukakan bagi kita semuanya. Di waktu-waktu sahur kita, wabil ashari yastaghfirun. Apalagi nanti ada 10 malam terakhir, di mana malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 malam. Itulah yang harus kita gapai, itulah yang harus kita kejarkan, yang kita fokuskan. Lalu kemudian bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dididik, di bulan itu kita dilatih, kita ditempah, kita diperintahkan untuk mengendalikan, untuk mendisiplinkan jiwa-jiwa kita, juga raga kita. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Itulah tujuan kita, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma ja'alna ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Lalu kemudian kita tahu bahwa bulan Ramadan tadi adalah madrasah kita. Bulan yang kita dilatih untuk mendidik kita. Bulan yang dilatih kita untuk kita menguatkan diri kita. Apa istilahnya? Disebut juga bulan Ramadan ini adalah bulan kejihatan. Syahrul jihad. Bulan perjuangan kita. Dan di bulan Ramadan ini, kenapa disebut bulan jihad? Tentunya karena kita sendiri ialah puasa kita itu tadi adalah satu jihad kita. Jihad kita mengendalikan, meredam nafsu kita. Dan tentunya di bulan Ramadan ini ada banyak atau beberapa peristiwa besar, fenomena-fenomena kemuliaan, keagungan Islam terjadi. Kita lihat adanya perang Badar, juga adanya perang Khandaq di akhir Ramadan sampai bulan Syawal. Itu adalah satu kemenangan umat Islam. Yaitu tepatnya di tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Agustus, sama mirip-mirip kita 17 Agustus kemerdekaan kita. Sedangkan 17 Ramadan adalah satu kemenangan mutlak, kehebatan umat Islam mendapatkan kegemilangan melawan
musuh-musuh yang nyata kafir Quraisy itu. Oleh karena itu, para pendengar setia, di bulan Ramadan ini juga satu kejihatan kita, bahwa jihad sesungguhnya bukan hanya sekedar perang melawan musuh. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu adalah satu jihad yang kecil kata Nabi. Sebagaimana riwayat hadis yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, waqala Rasulullah, ketika itu para sahabat sedang selesai siap melaksanakan ibadah perang Uhud atau perang Tabuk kalau tidak salah itu. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, wahai Umar, Abu Bakar, Utsman, tahukah kalian bahwa sesungguhnya perang yang kita laksanakan ini masih hanya perang yang kecil?" Maksudnya perangnya perang sederhana lagi nih, biasa lagi. "Hah, perang yang kecil," kata sahabat gitu kan. "Ah, apa? Ini perang yang kecil. Hadza huwa jihadul asghar," kata Rasulullah. "Ini masih perang yang biasa saja." Begitu Rasulullah mengucapkan itu, terheran-heranlah sahabat, "Loh kok hanya sekedar kecil," kata Rasulullah, "padahal sudah ada yang tangannya sampai patah, kakinya sampai pincang-pincang, badannya berlumuran darah. Namun sesungguhnya itu hanya perang yang belum apa-apanya dibanding" apa kata Rasulullah? Yaitu jihadun nafs, perang kita melawan nafsu kita. Bahwa kemenangan yang nyata itu memang betul kita menang harus melawan syaitan, melawan musuh-musuh Islam. Tapi lebih dahsyat lagi adalah kemenangan yang utama itu adalah ketika kita bisa menang melawan mengendalikan diri kita. Untuk itulah kita terus berjuang, berjihad kita, jihad fisabilillah. Bagaimana seorang dosen atau guru berjihad untuk mencerdaskan muridnya, mahasiswanya. Seorang ayah berjihad untuk menafkahi rumah tangganya. Seorang ibu jihadnya adalah mendidik, mengurus dan melayani suaminya. Seorang aparat keamanan menjaga keamanan. Seorang dokter, perawat menyehatkan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyehatkan kita semuanya. Itulah jihad-jihad kita semuanya. Nelayan juga punya jihad untuk menyediakan konsumsi makanan untuk kita. Petani jihadnya dengan dia di sawah menyediakan beras untuk kita semuanya hari ini, bulan puasa ini, agar dapat keberkahan dan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita, jalan jihad kita, dan betul-betul menerima segala amal ibadah kita. Jumpa lagi kita di waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam itu pun ada bang, tuh. Itu di atas sana itu ya kan? Ada. Itu di atas buaya itu. Itu bang. Selip sedikit aja langsung diterkam nih burung ini kan? Ya mungkin lah. Oh, sana lagi ada lagi bang, abang tengok. Sampai sana. Di sini kan taruhlah, di sini kalau kita taruh ada 30 ya. Mungkin 20 lah. Di sana ada 40 lah. Ya. Oh, cuma 50 tahun tuh Pak, bang, mesin itu bang. Kita nggak tahu sih tadi kan.
20 tahun umurnya. Ini buahnya sini deh. Enggak, lu asli loh. Coba tes. Panggil. Oh, ini yang ekornya puntung, Bang. Hah? Iya. Untung kayak Bang. Oh, Bang, cepat kali renangnya, Bang. Tuh. Abang ada tenang paling cepat bengkak ya. Tapi sama ikan mana? Ikan hiu sama buaya. Cepatannya mana? Cepatan ikan ya. Ada ini berat dia. Ikan kan apa? Badannya kecil, aerodinamis apa istilahnya. Kemarin dekat ya. Makin dekat deh, Bang, mau makan kaki abang ya. Daripada orang bunuh diri nggak jelas, mending bunuh diri di sini ya kan. Kasih makan buaya. Mantap. Bosan hidup nah bahasa. Iya. Ya, Bang. Oh iya, ada yang buaya albino, Bang, yang warna putih-putih. Tahu film-film Susana dulu, buaya putih. Siluman buaya putih. Di Batanghari Jambi ada itu. Memang betul. Betul. Buaya siluman enggak? Enggak kan? Kalau keluar itu banjir utang air itu. Oh, wajib ya. Berarti boleh sakti lah. Iya. Keramat. Pak, kamu pernah nengok? Belum pernah. Waktu tinggal di Jambi. Cita-cita orang gitu? Cerita masyarakat itu. Di Muara Jambi itu ya? Sungai itu ya? Di apa ya? Di Muara Batanghari itu. Batanghari, Sungai Batanghari. Anaknya dari Muara. Oh, nama sungainya ya? Iya. Dekat kota itu. Oh. Inilah dia buaya sungai, ini buaya darat. Buaya darat, nah ini darat ini, bukan di sungai ini. Enak sini ya, Bang, bawa istri, bawa anak, duduk. Kalau kita aja. Lokasi kurang apa? Kurang bagus lokasi aja. Enggak loh, Bang, nanti bentar lagi udah siap itu, Bang, cantik kali, tapi bayarnya bisa limpul lah. Cuman sepadan lah ya kan, sama cantiknya.
mati Bang. Ini sembunyi dia Bang. Kecil ya itu. Itu kan kecil kan. Yang di bawah ekor ini langsung pas. Panjang 1,5 meter ya? Iya, enggak nampak gitu tadi ya kan. Tertutup ini. Nah, jangan lagi skip kan. Tanggungnya. Sini pun ada Bang, nyempil Bang. Satu. Kalau ini kalau Bang. Oh iya bisa. Itu yang aku bilang waktu belum ditinggikan keluar dia udah lama katanya. Iya. Dari sana ke rumah sana. Iya. Temboknya kan dulu kecil. Iya. Nah ini kalau abang water sama buaya nih, ini buaya jinak nih. Diikat. Ini anak-anak buayanya Bang. Ini nih Bang, anak-anak buaya Bang. Udah nggak ada. 2 tahun, 6 tahun. Nggak, yang masih baru menetas, baru sebulan 2 bulan ada sana Bang. Itu di bawah jendela itu. Iya. Allah, Allah, Allah. Marilah kita bersyukur. Terus kita mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bersyukur kita nikmat Ramadan telah kita hampir rampungi. Nikmat Ramadan telah kita jalani. Lalu juga nikmat Syawal, bulan Syawal yang sebentar lagi akan kita arungi. Juga nikmat kemenangan, nikmat kemuliaan, ketakwaan kepada kita semua. Biarlah nikmat itu yang mudah-mudahan bisa kita gunakan dan juga kita manfaatkan dan lagi kita maksimalkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu kita gunakan untuk menambah keimanan kita, juga ketakwaan kita kepada Allah. Dan oleh karena itu juga kita tambah lagi selawat dengan selawat dan salawatan dan salaman keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim taslima. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah dan bisa mendapatkan kebersamaan bersama sahabat-sahabat ashabun Nabi
ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah salatul Jumat rahimakumullah. Untuk itu supaya kita bisa dapat seperti itu, marilah kita segera melaksanakan hal-hal atau perkara-perkara yang mesti kita lakukan tuntaskan. Sebelum apa? Sebelum esok jatuh lebaran. Sebelum tanggal 1 Syawal itu ada hal-hal kewajiban yang mesti dilaksanakan. Ada beberapa, ada 3 atau 4 hal. Yang pertama, awalnya yaitu satu, ialah kita harus membayarkan zakat. Zakat kita itu zakat fitri. Ayo segera laksanakan atau salurkan zakat itu sebelum nanti Idul Fitri sudah terlambat, sudah tidak bisa lagi dia dibayarkan zakat itu. Sebelum Idul Fitri bayarkan zakat itu. Ayo segera cepat. Iya, zakat itu karena kita tahu hukum dari zakat. Kita tahu hukumnya ialah hukum zakat, yaitu hukumnya hukum wajib jamaah semuanya. Wajib bagi kita, siapa aja. Siapapun dia, siapapun orangnya, bagaimanapun keadaannya, tetap ia wajib berzakat. Zakat fitri. Bahkan sampai seorang bayi yang baru terlahir ke dunia. Percakapan Kansa. Assalamualaikum ya Kansa. Jawab lah, nggak boleh gitu. Cepat, siapa yang mau dijadikan contoh? Papa bisa Bapak. Allah, alhamdulillah. Wasyukurillah. Semuanya ini kita syukuri semuanya ini, bahwa semua ini segalanya ini ialah anugerahnya Allah, karunia-Nya yang begitu melimpahnya, begitu besarnya, begitu luasnya kepada kita semuanya. Wasi'a kursiyyus subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa dengan kita mengetahui ilmunya, dengan kita memahami dan mengamalkan zakat itu, insya Allah niscaya kesucian diri itu didapat. Karena sesungguhnya zakat itu ialah untuk mensucikan diri. Sedikit hari ini kita mengulang-ulang, lancar kaji karena diulang. Sedikit tentang atau pembahasan kita yaitu mengenai hukum zakat. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, di bulan Syawal yang penuh mulia ini, jangan lupa kita harus berzakat. Dan kalau sudah lewat sholat Id, nggak bisa lagi zakat. Sudah haram hukumnya. Sudah tidak boleh lagi kita untuk melaksanakan zakat. Jadi berdosalah kita. Berdosalah kita, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, soimin dan soimat yang mendengar kajian ini, harus tahu kalau bisa pun bayarnya itu sebelum seminggu atau beberapa hari sebelumnya, supaya bisa didata, supaya masjidnya pun enak untuk membagikannya, mengumpulkannya. Maka kalau kita ditanya ini, apalah hukum zakat itu? Mari, coba bisa ibu jawab di rumahnya masing-masing, Pak. Para pendengar setia. Sebenarnya apa hukum zakat? Bagaimana hukum zakat itu? Nah, kalau kita tahu kajian Islam, hukum Islam tentu ada 5. Dia bisa haram, bisa dia wajib, dia mubah atau makruh atau sunnah. Dan ialah hukum zakat itu ialah hukumnya ialah wajib untuk kita. Wajib bagi kita semua. Siapa saja, siapapun dianya, ya kan? Siapapun orangnya, siapa aja pokoknya apapun pekerjaannya, bagaimanapun keadaannya, wajiblah dia berzakat. Zakat fitri sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ya zakat fitri tadi. Bahkan sampai seorang anak bayi ketika dia lahirnya kemarin, Pak, di penghujung Ramadan, di hari Jumat kemarin, dia terlahirlah seorang anak bayi yang kita namakan mungkin bisa laki-laki Syawaluddin atau Muhammad Syawal atau Fitri atau Fitria. Jam 4 atau jam 3 subuh dia lahir. Kena dia zakat loh, Pak. Wajib bapak atau ibu yang ada di rumah membayarkan zakat anak-anak ibu tadi. Loh, tapi udah mau nggak sempat lagi. Ya kan sekarang udah gampang, ada e-banking, ada transfer dan sebagainya. Itulah zakat itu. Sampai pun orang semiskin apapun orangnya, ketika orang itu miskin, susah hidupnya, menderita keadaannya, pokoknya nggak bisa lah dia makan kan. Tetap, Bu, apakah dia dihukumi zakatnya itu wajib nggak dia zakat?
orang miskin tadi atau kita sebut dengan gelandangan gitu ya kan. Apa harus dia kena jatuh hukum perintah wa aqimus shalah wa atuz zakat itu? Bagaimana hukum? Ya tentu hukumnya juga wajib bagi dia. Loh, Ustaz, tapi kan dia orang susah untuk makan aja dia sehari-hari nggak bisa. Bu, apalah susahnya ini? Kita berzakat 2,7 kilo, 2,7 liter beras atau 3,5 dalam bentuk uang. Kan nggak ada susahnya, mungkin sekitar 30 ribuan. Kalau memang dia berniat, dia bertekad untuk mengumpulkan uang, melaksanakan zakat tadi perintah Allah, maka pasti dia udah berusaha sebelum Ramadan mungkin dikumpulkannya 1000 atau dari hari pertama 1000 pasti bisa dia. Pasti Allah bantu. Begitulah pendengar setia semuanya. Kalau memang nggak bisa juga lah, nggak dapat juga dia uang itu, ya kan gampang, nanti aja dia dapat zakat, beberapa masjid ngasih dia uang, memberikan dia bantuan, ya dia serahkan kepada sesamanya. Nah, sesimpel aja. Kenapa begitu? Karena zakat itu adalah pembersihan jiwanya, pembersihan dirinya. Karena selama dia atau saat orang itu masih hidup, masih bernyawa, selama hayat masih dia dikandung badan, wajiblah ia menzakati dirinya, mensucikan dirinya. Zakatun nafs istilahnya. Zakat jiwa-jiwa kita semua. Maka kembali lagi kita para pendengar setia dimanapun Anda berada, saat kita di ketika kita tadi berzakat, itu nanti gunanya apa? Gunanya tentunya alhamdulillahnya setelah kita puasa sebulan tadi, zakat itu juga sebagai penyempurnanya, pelengkap. Apa yang dilengkapi? Yaitu melengkapi bagaimana hal-hal atau ibadah-ibadah puasa kita yang kurang semuanya. Ini ketika ada bapak semuanya ini yang ada di rumah, mungkin ketika puasa kurang semangat atau lemas bawaannya, ibadah kurang diisi dalam puasa di siang harinya atau di malam harinya, dengan adanya zakat itu maka tergenapilah, tersempurnailah puasa tadi. Hal-hal yang minus, yang kurang itu menjadi istilahnya sebagai tambalannya. Maka sewajib itu zakat. Sampai tadi yang ada contohnya seorang gelandangan atau miskin sekalipun tetap harus dia berzakat. Tapi ketika seorang ayah sudah berzakat, dalam fikih Syafi'inya ada ayah yang berzakat, maka istrinya tidak kena zakat lagi. Tapi kalau mau zakat, ya boleh, silakan, monggo. Jadi sunnah hukumnya. Begitulah tadi kata Allah, kama qala ta'ala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi zakat itu kata Allah diperintahkan untuk kita supaya bisa membersihkan diri kita, mensucikan harta kita. Bagaimana mungkin harta-harta kita ada yang kita rasa mungkin seperti saya kadang ngajar terlambat, itu kan saya gaji buta gitu kan. Tidak sesuai. Ya, bisa dibantu dengan sedekah dan zakat tadi. Juga mensucikan jiwa-jiwa kita, dan terutama kalau kita punya zakat harta, mungkin saja harta kita itu, dan memang pastinya ada hak-hak orang miskin yang harus kita salurkan, yang harus kita berikan kepada yang layak, sehingga dia tidak terjadi noda atau zakat itu tidak terjadi seperti duri dalam daging yang nantinya mau tidak mau, siap tidak siap, harta itu pasti keluar. Maka lebih bagus kita salurkan, kita arahkan ke perintah Allah dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Maka sebelum kita tutup kajian kita hari ini di bulan Syawal yang penuh mulia ini, di hari Lebaran ini, marilah kita terus memberikan satu manfaat kepada sesama kita, memberikan satu maslahat, memberikan suatu kebaikan-kebaikan. Dan dalam bentuk zakat inilah kebaikan tadi, dalam bentuk pertolongan kepada sesama kita. Sebab bagaimanapun ketika kita menolong sesama kita, maka pasti kita akan ditolong. Kalau bapak atau ibu, para pendengar semua di rumah ini mau ditolong Allah, Allah yang akan menolong kita dengan cara ketika kita menolong sesamanya, maka kita akan ditolong. Ketika kita membantu, akan dibantu. Ketika kita memudahkan, tentu kita akan dimudahkan Allah. Ketika kita menyayangi, tentunya pasti juga kita akan disayangi Allah. Ketika kita mengasihi, senantiasa pastilah para malaikat-malaikat Allah akan mengasihi kita semua. Irhamu, kata Allah, sayangilah, cintailah yang ada di muka bumi ini, makhluk-makhluk Allah, tumbuhan, tanaman, semuanya, hewan, maka pasti engkau akan dicintai, engkau akan disayangi, dan rahmat Allah pasti akan turun. Mudah-mudahan rahmat Allah, terutama Lailatul Qadar yang telah kita dapati kemarin itu, bisa menjadi bekal kita, bisa menjadi kekuatan kita, kekuatan dan jalan takwa kita. La'allakum tattaqun.
Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat hari lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.